Sungguh sukacita mengalir di tempat ini. Yuk kita pagi ini mau siapkan hati kita ya saudara untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar roh Allah hidup memenuhi setiap kami. Pulihkan setiap kami Tuhan. Biar urapan-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu, urapi hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kami siap diajar pagi ini. Thank you Jesus. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Holy Spirit, fill us all. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidup kami dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu, hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, dan nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, menjelaskan hidup yang terbelenggu, mencelingkan hati mereka yang terluka, mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidup kami ku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran nama-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini, Roh Kudus. Biarlah Kau memakai kehidupan kami. Dari hari ke hari, kami boleh berjalan di dalam fellowship dengan Engkau, Roh Kudus. Celikan mata kami. Biarlah kami tahu, sadar betapa pentingnya Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Kami butuh supaya kami bisa berjalan bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah juga firman ini boleh melengkapi kehidupan kami, Tuhan. Urapi juga perjamuan kudus yang nanti kami akan adakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. God is good. And all the time. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kita akan 2 bulan ini membahas tentang Roh Kudus. Mungkin ada beberapa tema skip karena ada Mother's Day. Tapi saya berharap hal-hal yang 2 bulan ini akan melengkapi kita untuk bisa mengenal tentang Roh Kudus lebih dalam lagi, ya. Satu topik yang tidak mudah dan mungkin little bit theological, tapi saya berdoa supaya kita bisa mengerti dan mendalami. Oke? Ya, biasanya khotbah Roh Kudus itu dikhotbahkan pada waktu hari Pentakosta, ya. Dan seringkali gereja atau jemaat Tuhan kurang memahami tentang Roh Kudus. Tapi biarlah hari ini 2 bulan ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Oke, kita buka ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, ayat yang ketiga, pasal 3 ayat 2 sampai 8. Oke. Ayat ini biasanya dikhotbahkan tentang kesembuhan dan kuasa
Roh Allah di dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Dan ada satu orang lumpuh sejak lahir yang akhirnya berdiri, ya, mengalami kesembuhan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang kedua. Yang pertama berkata tentang bagaimana Petrus dan Yohanes pagi-pagi buta mereka pergi ke bait Allah. Ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi orang ini dipopong, diangkat, duduk di pintu gerbang bait Allah, tapi tidak pernah masuk ke bait Allah. Ya, cuman di pinggiran. Dan selama bertahun-tahun dia nggak pernah menerima kesembuhan, yang diterima hanya sedekah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Satu passage Alkitab yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus dinyatakan di bait Allah, ya. Di situ diceritakan ada orang yang lumpuh sejak lahir dan setiap hari diusung ke bait Allah. Oleh siapa? Oleh keluarganya, oleh teman-temannya atau siapapun. Orang ini datang di bait Allah, duduk di pintu gerbang Allah. Di Kisah 4 ayat 22 dikatakan kira-kira orang ini umurnya 40 tahun. Saudara bisa bayangkan lumpuh sejak lahir sampai 40 tahun, saudaraku. Apa yang dirasakannya, saudara? Saya rasa secara fisik lemah, tapi juga secara mental, saudaraku. Dia merasa tidak berharga, tidak berguna. Saudara bisa bayangkan, orang lumpuh selalu meminta pertolongan orang lain, saudaraku. Dalam hatinya dia merasa ada sesuatu yang gak komplit. Dia merasa gak worthy dalam kehidupannya. Ya, nah, dikatakan di situ dia duduk ke bait Allah dan Petrus datang, Yohanes datang dan akhirnya saudaraku dikatakan bahwa mereka berdoa kepada orang itu dan orang lumpuh itu disembuhkan. Tiba-tiba dia bisa diangkat berdiri, kaki dan mata kakinya tiba-tiba kuat dan akhirnya bukan cuman memuji Tuhan tapi dia juga berjalan, berlari, meloncat-loncat sambil mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Satu hal yang luar biasa. Nah, perhatikan bahwa orang ini lumpuh sejak lahir. Kelumpuhan yang diterita orang ini bukan karena ia lahir tanpa kaki. Dia lahir dan keluar dari rahim ibunya dengan tubuh yang lengkap. Dia punya tangan, dia punya kaki, semuanya lengkap. Tetapi kaki yang dimilikinya tidak berfungsi dan membuat dia tidak bisa berjalan sejak dia lahir. Saudara, kita perlu sadar bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita umat Tuhan. Tidak ada kekristenan tanpa Roh Kudus. Ketika kita mencopot Roh Kudus dari kekristenan, maka kita akan menjumpai kekristenan yang kosong, kekristenan yang kering, kekristenan yang monoton, dan tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika kita keluarkan Roh Kudus dari gereja, maka gereja akan menjadi social club. Gereja akan menjadi satu lembaga dan institusi. Tidak punya kekuatan apa-apa. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Oke?
Kita tidak menyembah tiga Allah yang digosipkan, dikatakan oleh orang-orang yang non-Kristen. Kita percaya bahwa Allah itu Esa, Dia Allah yang tunggal, satu Allah, tetapi ada tiga pribadi di dalam Allah yang kita punya. Nah, ini gambaran tentang Roh Kudus, Tritunggal Allah, ya. Putra bukanlah Allah Bapa, Holy Spirit bukanlah Allah Bapa, dan Putra bukanlah Roh Kudus, tetapi mereka semua adalah Allah. Secara simpel gambaran Roh Kudus. Nanti saya akan kembali ke orang lumpuh itu ya. Kejadian 1 ayat 26. Di mana ketika penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus kemudian dia menciptakan satu demi satu. Hari pertama sampai ketika dia menciptakan manusia. Alkitab katakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah mulai berfirman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah Allah berbicara dengan dirinya sendiri? Saudara, saya percaya Allah bukan seperti manusia. Kalau manusia mungkin kadang-kadang kita bisa ngomong sama diri kita sendiri. Ya, sering enggak kita ngelamun, ngomong sama diri sendiri? Aduh, yang diomongin, yang dianui, yang dulu-dulu. Aduh, seandainya dulu saya kawin sama si Anu itu ya, mungkin hidup saya berbeda. Ngomong sama diri sendiri, aduh kamu bodoh ya, kamu kenapa dulu putus, cuma gitu. Tapi Allah tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, kata kita atau us, itu adalah kata ganti orang pertama jamak plural. Nah, didefinisikan paling tidak kalau kita ngomong kita, itu paling tidak ada 3 orang. Bagaimana mungkin kalau saya ngomong kita, ya, itu saya mewakili seseorang. Betul ya? Nggak mungkin kalau saya sendiri, saya mewakili diri saya akan pergi ke mana, ya kan? Tapi kalau kita bicara kita, berarti ada satu orang lain yang kita wakili yang akan sama-sama melakukan sesuatu. Ngerti ya? Nah, dan ketika kita ngomong sesuatu, kalau kita, maka ada satu orang yang mendengarkan perkataan kita. Oke? Jadi paling tidak ada 3 orang yang berkomunikasi pada waktu itu. Nggak mungkin 1 orang, nggak mungkin 2 orang. Ya, dan itulah yang terjadi. Allah berbicara dengan Allah Tritunggal pada waktu menciptakan manusia. Dan dia katakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. In the image of God. Saudara, seringkali kita mengartikan rupa Allah, gambar dan rupa Allah, itu cuman kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia, Adam pada waktu itu yang diciptakan. Hanya kemuliaan. Tapi saudaraku, pada waktu kita diciptakan, manusia diciptakan serupa dan segambar Allah, itu pada dasarnya adalah kita ini manusia yang disebut manusia makhluk trikotomi. Manusia yang terdiri dari 3 bagian. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan semoga tubuh, jiwa, dan rohmu itu mengalami kebaikan Tuhan. Oke? Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini ada 3 di dalam kita. Roh, ada roh yang nanti akan kembali kepada penciptanya. Ada jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada di dalam tubuh. Oke? Jadi manusia itu trikotomi, ada 3 bagian di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa gambar dan rupa Allah itu adalah trinitas di dalam trikotomi. Menjadikan kita diciptakan menjadi 3. Ya. Nah, ilustrasi mungkin yang paling tepat adalah gambar prisma.
ketika satu cahaya, ada gambarnya kan? Ya. Ketika satu cahaya putih melewati satu kaca prisma, maka akan terjadi satu perbedaan ketika dia masuk. Oh sorry, bukan. Nggak ada gambarnya ya? Oke. Satu prisma, ketika cahaya masuk itu, maka cahaya itu akan keluar dengan 3 atau lebih daripada warna. Warna putih terdiri dari merah, ungu, dan yang lain-lainnya. Oke? Jadi terbias, ada proses dispersi, depreciation, ada kata dispersion. Oke? Jadi dikarenakan sudut deviasi kaca yang pertama dengan kaca yang kedua ketika keluar itu berbeda. Sehingga ketika masuk dalam satu ruangan prisma akan terbagi, kelihatan ada beberapa warna. Dan itulah yang harus kita lihat, seperti kita punya water, air itu bisa bentuknya es, bisa bentuknya uap, bisa bentuknya air. Ada 3 bentuk, ada 3 pribadi di situ. Nah, Allah itu juga demikian. Karena dikatakan bahwa dia ciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah, dan kita adalah trikotomi. Nah, dalam satu hari ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan para rasul, setelah berhari-hari mereka menalami Roh Kudus, maka Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Luar biasa, sesuatu yang tidak umum lagi mungkin pada masa-masa seperti ini. Bahkan statistik di Australia menunjukkan kekristenan yang declining. Coba tunjukkan tadi, ada. Ya, ini statistik dari McGraw-Hill Research. Satu riset yang bisa dipercaya. Mereka punya banyak office di setiap kota di Australia. Jadi datanya sangat-sangat akurat dan absolut. Oke, kita lihat Australia, tempat kita ini ada. Tahun 1966 kekristenan adalah agama utama. Bahkan kalau bisa dibilang 1800-1900 awal itu 98% negara ini Kristen. Nah, tahun 1966 kekristenan hampir 88%. Jadi artinya 9 dari 10 orang Australia itu Kristen. 9 dari 10 orang Australia Kristen. Tahun 2006, jumlah orang Australia yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Kristen turun menjadi 64%. Dan 19% mengidentifikasikan diri tanpa agama. 19%. Tahun 2016, angka tersebut kembali turun menjadi 52%. Tanpa agama meningkat menjadi 31%, dan 19% lainnya mengidentifikasikan diri sebagai spiritual namun tidak beragama. Artinya, 1 dari 2 orang Australia Kristen. 1 dari 2 orang Australia non-spiritual, tidak beragama. Saudara, sebelumnya 9 dari 10. Sekarang separuh. Ini data tahun 2016 toh, saudara. 2025, 2026 nanti declining. Akan menunjukkan satu penurunan yang lebih lagi, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kisah para rasul pada waktu itu? Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Apakah Roh Kudus menurun kuasanya? Atau gereja sekarang tidak mengakomodasi Roh Kudus di dalam kehidupan mereka? Apakah gereja menjadi satu living state? Satu stage, satu performance untuk sebuah penghiburan sepertinya kita menyembah Tuhan, menyembah Roh Kudus. Tapi pada kenyataannya setiap hari dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita
nggak berjalan dengan Roh Kudus. Nah, ada dua hal yang saya mau bahas pagi hari ini, saudaraku. Seperti yang kita lihat tadi kisah para rasul pasal yang ketiga. Ada orang yang lumpuh. Dia lahir dengan kaki tapi lumpuh. Yang pertama, poin pertama saudaraku. Setiap orang Kristen memiliki Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang Kristen berjalan dengan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat, kita periksa kehidupan kita hari ini. Apakah kita berjalan dengan Roh Kudus atau tidak? Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik sama dengan orang lumpuh ini. Kita punya kaki dan kita tidak lumpuh, kita bisa berjalan kemana kita pergi. Kaki kita bisa dipakai untuk bekerja, untuk olahraga, dan untuk melakukan aktivitas yang lain. Tapi bisa-bisa secara spiritual, secara kerohanian, kita lumpuh. Kenapa? Saya menyebutnya sebagai satu lame Christian, orang Kristen yang lumpuh. Artinya begini saudaraku, secara spiritual kita sama dengan orang yang lumpuh itu. Orang lumpuh itu lahir dengan kaki, tetapi dia tidak berjalan dengan kakinya. Ia lahir dengan kaki, ia mendapatkan kaki, tapi tidak berjalan dengan kakinya. Secara spiritual kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita mendapatkan Roh Kudus, mengalami urapan Roh Kudus ketika kita diselamatkan dan kita percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi kita tidak pakai Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, saya banyak orang-orang karismatik yang mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang tidak berbahasa roh itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Tapi saudaraku, 1 Korintus 12 ayat 3b berkata begini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, perhatikan ayat ini. Artinya, Roh Kudus yang membuat orang percaya dan mengaku Yesus itu Tuhan. Betul enggak? Dari ayat ini loh. Tidak ada seorang pun, enggak ada no one yang dapat berkata, mengaku Jesus is Lord. Kalau bukan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memberikan kelahiran baru dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya. Setiap orang percaya dia mau dibaptis mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang ini. Jadi Roh Kudus yang ada memberikan kelahiran baru untuk orang percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengalami kuasa Roh Kudus? Apakah kita berjalan di dalam Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita? Sama seperti orang lumpuh ini. Lahir dengan kaki, punya kaki. Kakinya melekat di dalam tubuhnya. Tapi kakinya, dia tidak berjalan dengan kakinya. Kakinya tidak dipakai untuk berjalan. Sama, kita lahir baru oleh Roh Kudus. Kita mendapatkan keselamatan, kita percaya Yesus Tuhan, kita dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, tapi kita lumpuh karena kita tidak berjalan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Jadi ketika kita mendengar Injil keselamatan, firman kebenaran, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Saudara, ketika kita menerima firman, kita dibangun, lahir baru, kita menerima keselamatan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi
Apakah kita mulai melatih diri kita untuk berjalan atau tidak? Saudara, seorang bayi yang lahir itu tidak otomatis berjalan. Sekalipun dia lahir dengan kaki, betul? Oke? Sekalipun dia lahir dengan kaki, tapi kaki itu tidak membuat dia langsung bisa berjalan. Kaki itu harus dilatih untuk bisa berjalan. Anak saya dua itu, Adrian sama Kerisa, umur 11 bulan bisa berdiri dan berjalan. Anak-anak lain mungkin bisa lebih cepat, saya nggak tahu. Atau bisa lebih lambat, mungkin 1,5 tahun baru bisa jalan. Tetapi kaki semua bayi tidak bisa berjalan sebelumnya. Mereka harus merangkak lebih dulu, berdiri paling tidak, ya toh, pegangan berdiri, terus kemudian jatuh, merangkak, dan akhirnya dia baru bisa berjalan. Artinya kaki itu perlu dilatih, ada proses untuk bisa berjalan. Nah demikianlah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak melatih, kita nggak mulai berjalan, kita nggak akan pernah bisa berjalan di dalam Roh Kudus. Sama seperti yang bayi lahir, dia lahir dengan kaki, tapi nggak pernah dilatih dan nggak bisa berjalan. Jadi kesimpulannya saudaraku, tidak selalu orang yang lahir dengan Roh Kudus, born with the Spirit, will walk with the Spirit. Oke? Perlu kita melatihnya. Nah, apa yang terjadi ketika kaki kita lumpuh? Kita nggak bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Demikian juga ketika kita nggak berjalan di dalam Roh Kudus, kita nggak bisa move in the Spirit. Kita nggak bisa naik dalam kerohanian, kita selalu cuma ada di bawah, kita nggak pernah bisa naik level yang berikutnya. Karena itu nggak jarang kita lihat orang yang sudah bertahun-tahun beragama Kristen, tapi hidupnya sama, nggak pernah berubah. Because he does not walk in the Spirit. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya kita tidak berjalan dalam kedagingan, maka kita tidak akan bisa berjalan dalam roh tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tidak diberikan kepada kita untuk meningkatkan bahasa doa kita, tetapi meningkatkan kehidupan rohani kita. Nah, perhatikan di sini. Saya mau memberikan satu hal. Dari dulu sebagai orang karismatik, ketika saya lahir baru, saya dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Saya diajarkan untuk berbahasa roh setiap waktu. Alkitab katakan berdoalah dalam roh. Di dalam Roma 8 ayat 26, roh itu membantu kita berdoa. Ya, dengan keluhan yang tidak terucapkan. Tapi perhatikan di sini bahwa sebenarnya bahwa ketika kita berbicara dalam bahasa roh, belum tentu kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Nanti saya akan terangkan, ya. Ada 4 kelompok di dalam pengenalan dengan Roh Kudus. Yang pertama, foggy with the Holy Spirit, kabur, nggak tahu apa-apa. Mungkin nggak pernah gerejanya khotbah tentang Roh Kudus, atau cuman sekelumit aja. Jadi Roh Kudus bagi dia itu sesuatu yang sangat asing, nggak kenal sama sekali, nggak tahu. Yang kedua, familiar with the Holy Spirit. Artinya orang-orang ini akan mengalami tahu tentang Roh Kudus, pernah dengar khotbah tentang Roh Kudus, familiar. Tapi masih tidak operating karunia-karunia roh dalam hidupnya. Yang ketiga adalah orang yang fellowship with the Holy Spirit, artinya dia operating Holy Spirit, karunia-karunia Roh Kudus. Tapi ada 4, level keempat adalah friendship,
Apa bedanya, saudaraku? Bedanya adalah fellowship. Orang cuman mengalami atau berjalan dalam karunia, tapi tidak punya satu intimasi dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan Matius 7 ayat 21 berkata begini. Ini orang-orang Kristen, dia katakan mereka berseru kepada Yesus, mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka membuat mujizat, tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak mengenal mereka. Artinya orang-orang ini operating the Holy Spirit, tapi enggak berjalan, enggak intimacy dengan Roh Kudus. Nah, friendship with the Holy Spirit itu bicara tentang bisa komunikasi, bisa dengar Roh Kudus ngomong, dan taat. Karena Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, saya enggak condemn anyone. Kita periksa diri kita ada di mana. Ya, kita ada di mana. Dan kita perlu meningkatkan pengalaman rohani bersama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perlu terus mengenali dan sampai kita berjalan dan sampai kita mendengar Roh Kudus itu berbicara kepada kita, suara Roh itu, dan kita bisa berkomunikasi dan melakukan apa yang Roh itu inginkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak semua orang yang lahir dengan Roh itu berjalan dengan Roh. Seperti orang lumpuh ini, dia lahir dengan kaki, tapi dia tidak berjalan dengan kakinya. Kakinya tidak berfungsi. Nah, saya mau jemaat Bethany House of Blessing kita mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, to walk in the Holy Spirit, you need to talk to the Holy Spirit. Untuk berjalan dengan Roh, Anda perlu bicara sama Roh Kudus. Sebenarnya simple. Kalau Anda mau berjalan bersama Roh Kudus, Anda perlu bicara dengan Roh Kudus. Nah, mengapa seringkali kita tidak bicara dengan Roh Kudus? Karena di Alkitab Roh Kudus itu sering digambarkan seperti air, anointing, pengurapan, api, sinar, kuasa, panas, heat, jari atau burung merpati dan yang lain-lainnya. Itu gambaran tentang Roh Kudus di dalam Alkitab. Nah, saya mau katakan bahwa itu bukan gambaran tentang Roh Kudus, itu manifestasi Roh Kudus. Dan itu berbeda. Roh Kudus adalah pribadi, person. Alkitab katakan juga dia bisa bicara, dia memiliki pikiran, dia bisa menugaskan pada waktu itu dia menugaskan, khususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas ini. Dia bisa memimpin dan dia bisa berbicara. Itulah pribadi Roh Kudus. Dan sehingga ketika kita nggak mengenali pribadi Roh Kudus, kita cuma tahu manifestasi Roh Kudus, maka kita akan berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu, bukan somebody, someone. Gambaran di Alkitab memanipulasi kita untuk berpikir bahwa Roh Kudus itu sesuatu. Manifestasi. Tetapi kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia berbicara, dia memiliki pikiran, melakukan banyak hal. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, maka di Kisah Para Rasul memang ada banyak kata-kata Roh Kudus. Sebelumnya memang tidak, karena dia dikirim pada saat Yesus sudah dimuliakan dan bangkit. Sehingga ada banyak perkara-perkara yang diinovasi, diinisiatif oleh Roh Kudus. Dan kita perlu sebagai gereja, kita kembali
kepada zaman para rasul. Kita mulai mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mulai membiarkan Dia memimpin kehidupan kita sebagai God's temple dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata another itu sesuatu yang sama. Kalau saya beli burger, saya makan burger itu habis, dan kemudian saya masih lapar, saya pengen burger yang sama, saya nggak akan pesan begitu, saya akan panggil pelayannya, I want another like this. Jadi burger yang sama yang saya pesan sebelumnya, itu yang saya mau, saya minta. Jadi another person, another helper yang Yesus janjikan, itu adalah sama persis seperti Yesus. Apa maksudnya sama persis seperti Yesus? Artinya begini, saudaraku. Sama seperti Yesus itu tinggal dengan murid-muridnya. Zaman sekarang kalau guru nggak mungkin tinggal sama murid, ya kan? Kepala sekolah, guru itu nggak mungkin. Tapi zaman dulu waktu Yesus, itu para murid tinggal sama Yesus. Mereka pergi, mereka tidur, mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia ke Yerusalem, ke Galilea, ke Samaria, mereka akan ikut. Jadi another yang sama adalah a person yang sama, roh yang sama itu yang akan tinggal seperti murid-murid tinggal bersama-sama dengan Yesus dan melakukan pelayanan mereka. Itulah Roh Kudus, roh yang dikirim, yang akan tinggal bersama-sama dengan kita dan melakukan pelayanan dan berjalan bersama dengan kita. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Ketika Yesus diminta oleh murid-muridnya untuk mengajar mereka berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa kepada siapa? Halo? Kepada siapa? Loh, kan diajarkan Bapa kami kan, betul ya? Berarti berdoa kepada Bapa, Allah Bapa. Yesus tidak mengajar mereka berdoa untuk Roh Kudus, tapi dia mengajar mereka berdoa kepada Bapa. Dan itulah yang dikerjakan. Kita enggak berdoa kepada Roh Kudus, kita berdoa kepada Bapa. Roh itu menolong, sama seperti Yesus menolong murid-muridnya untuk berdoa. Nah, kembali tadi saya sempat mention tentang speaking in tongues. Saudara, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, itu ketika kita berbahasa roh, itu kita berdoa dalam bahasa roh. Roma 6 ayat 28, Roma 8 ayat 26, itu mengatakan bahwa roh itu menolong kita untuk berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Apakah saya berbahasa roh? Saya berbahasa roh. Sampai saat ini saya berbahasa roh. Bahasa roh itu good. Bahasa roh menolong kita, Alkitab katakan 1 Korintus 14, membangun diri kita. Tapi perhatikan, bahwa berbahasa roh itu tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena komunikasi itu membutuhkan dua arah. Ketika kita berdoa dalam berbahasa roh, kita berdoa kepada Bapa, dan roh itu membantu. Sehingga kita nggak tahu apa yang kita doakan, roh itu membantu. Roh Kudus mengerti bahasa roh, Bapa mengerti bahasa roh, tapi kita nggak ngerti. Dan saya percaya itu cuma satu arah. Ketika Roh Kudus berbicara sama kita, Roh Kudus tidak berbicara dalam bahasa roh. Karena kita nggak ngerti.
Kalau dia jawab dengan bahasa roh, kita nggak ngerti. Karena hanya roh Allah yang mengerti. Karena itu saya ngomong bahwa berbahasa dalam bahasa roh itu tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kita cuman membangun roh di dalam kehidupan kita. Kesadaran Roh Kudus. Karena itu kita mesti bicara dengan Roh Kudus. Dengan bahasa kita. Bukan dengan bahasa roh. Supaya apa? Supaya dia bisa menjawab dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau kita ngomong dengan Roh Kudus, selamat pagi, Holy Spirit, morning, dia akan jawab dengan bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong bahasa Inggris, dia akan ngomong dengan bahasa Inggris. Supaya kita bisa mendengar suara dia. Alkitab katakan bahwa kita adalah domba dan kita mendengar. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, maka kita akan mendengar suara Roh Kudus. Kita akan mengerti apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Dan ketika dia bicara kepada kita, maka kita bisa mengikuti dan berjalan dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Roh itu lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Kita perlu berbahasa roh dan juga bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Dan itulah yang saya lakukan saat ini. Setiap pagi saya berbahasa roh, saya juga bicara dengan Roh Kudus. Membuka hati saya untuk supaya dia menuntun roh saya. Dia menuntun supaya saya bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, Yehezkiel 47, saya akan akhiri dengan hal ini. Yehezkiel 47 ayat yang pertama berkata gini. Kemudian ia membawa aku, Yehezkiel, kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dan bait suci sebelah selatan mezbah. Saudara perhatikan di sini. Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan. Penglihatan tentang masa depan. Dia nggak tahu kapan terjadinya, tapi itulah yang Tuhan tunjukkan kepada dia, bahwa dia melihat bait suci. Dan dari mezbah itu, dari mezbah itu keluarlah air sampai keluar dari bait suci dan mengalir menuju ke timur. Jadi dari bait suci itu keluar air mengalir sampai ke timur. Saudara, kalau di Yerusalem bait Allah yang pertama dibangun, bait Allah yang kedua dibangun, diperbaiki oleh Salomo dan kemudian hari ini dihancurkan dan nanti orang Israel, bangsa Israel akan membangun yang namanya bait Allah yang ketiga. Sampai sekarang belum dibangun, yang cuma ada sekarang adalah tembok ratapan. Dan semua itu dari Yerusalem. Tetapi penglihatan Yehezkiel ini menunjukkan ke bait Allah yang mana. Bahwa dari bait Allah, dari mezbah Allah akan keluar air. Bait Allah yang mana? Saudara, bukan bait Allah yang pertama, karena tidak pernah terjadi peristiwa itu, bait Allah yang dibangun Salomo. Bait Allah kedua, yang dibangun oleh Esra dan Nehemia dan diperbaiki, direnovasi oleh Herodes. Dan juga bukan bait Allah yang ketiga, yang nanti akan dibangun. Penglihatan yang bait Allah yang mana yang dilihat oleh Yehezkiel? Penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel adalah bait Allah kita. Karena Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri.
Jadi saudaraku, apa yang dilihat oleh Yehezkiel itu bukan bait Allah secara fisik. Bait Allah yang pertama, bait Allah yang kedua, dan nanti bait Allah yang ketiga, tidak. Tapi yang dilihat oleh Yehezkiel adalah bait Allah secara spiritual, secara rohani. Dan bait Allah yang dimaksudkan adalah diri kita. Paulus berkata, tubuhmu bait roh Allah. Di mana ketika roh Allah itu, Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, maka ada air yang mengalir keluar dari kehidupan kita. Ingat Yohanes pasal yang keempat ketika Yesus ngomong sama perempuan Samaria. Ketika engkau mengalami kuasa Tuhan, from your belly, from dari tubuhmu akan keluar the river of life. Satu sungai kehidupan. Dan inilah yang harus terjadi untuk menggenapi penglihatan daripada Yehezkiel. Dan itulah yang Paulus mengerti bahwa tubuh kita bait Roh Kudus. Tetapi kita tidak bisa mengalirkan air Roh Kudus dalam kehidupan kita ketika kita enggak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ketika kita enggak berkata-kata membangun fellowship dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau engkau punya masalah, mungkin baik kalau Anda telepon seniormu, pendetamu, tapi lebih baik lagi kalau engkau bertanya dan berkata, Roh Kudus, apa yang perlu saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ketika engkau disakiti hati oleh orang lain, Roh Kudus, hiburlah aku. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau supaya ketika kita komunikasi, maka Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita dan dia aktif. Saudara, Tuhan ingin supaya kita menjadi God's temple, not the tombs of religion. Apa bedanya temple, rumah Allah dengan kuburan? Tombs. Kuburan adalah tempat orang yang dulunya hidup. Betul ya? Tetapi sekarang sudah tidak hidup lagi. Tetapi temple, bait Allah, adalah tempat yang ditempati orang-orang yang hidup. Bahkan Allah yang hadir di situ. Roh Allah yang hadir di situ adalah roh Allah yang hidup. Tadi kita nyanyi, roh Allah yang hidup penuhiku. Beda dengan kuburan. Tapi perhatikan bahwa kita memulai dengan roh, kita percaya Roh Kudus bekerja membawa kita kepada Yesus dan percaya. Tetapi ketika kita tidak bicara dengan Roh Kudus, dan lama-kelamaan maka Roh Kudus meninggalkan tempat itu. Dan ketika Roh Kudus meninggalkan tempat bait Allah, kita nggak kerasa. Kita nggak kerasa. Ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, Saul nggak merasa loh. Dia nggak kerasa kalau Roh Kudus itu sudah dia jauh dari Allah, dari Roh Allah. Dia nggak kerasa. Dia masih mimpin, dia masih bisa perang, dia merasa bahwa Roh Kudus menyertai hidupnya. Tetapi tidak. Saudara, kalau saya datang ke rumah saudara bertamu, apa yang saudara lakukan? Saudara akan buatkan saya tea, peppermint tea, atau orange juice, atau apa. Kemudian setelah itu apa yang saudara lakukan? Saudara taruh di situ, terus kemudian saudara pergi. Saudara biarkan saya duduk di situ sendirian ngomong sama Blacky. Apa yang Roh Kudus lakukan ketika saudara tidak berkomunikasi dengan dia? He will leave you. Dia akan tinggalkan saudara. Dan ketika dia tinggalkan saudara, engkau tidak, is not God's temple anymore. You become the tomb of religion. Engkau menjadi kuburan. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi.
Engkau seperti kuburan yang dilabur putih. Engkau melakukan aktivitas, tapi rohmu, Roh Kudus, Roh Allah tidak hadir dalam hidupmu. Engkau menyembah di bait Allah, melakukan sacrifice, tapi there is no God over that place. Wow. Tuhan ingin supaya tubuh kita menjadi baitnya kembali. Saudara, temple and tomb. Dulu kuburan adalah tempat dulu orang-orang yang hebat. Mungkin mereka punya prestasi di kuburan di Nisan, apa itu? Ya, di Nisannya ada, pernah begini. Tetapi mereka tidak melakukannya lagi. Dan itulah the tomb. Ciri-ciri tomb, ciri-ciri kuburan. Dulu hebat, dulu on fire. Dulu melayani dengan semangat. But today, we are the tomb. Kita ini kuburan. We don't fire anymore. Kita enggak berapi-api lagi. Wake up. Yesus mau supaya kita jadi the temple of God. Dan saya percaya itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Saya panggil para pemain musik. 2 Korintus 13 ayat 14. Ayat yang terakhir. Ya, sekali lagi ayat yang terakhir. Oke. Satu lagi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam bahasa Inggris NIV, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Dia mau supaya semuanya. Tapi perhatikan, di sini function yang Tuhan berikan. May the grace of the Lord Jesus. Supaya kasih karunia. Tuhan Yesus memberikan apa? Anugerah. Kasih karunia. Kemurahan. Kita tidak diselamatkan karena kita ini baik. Kita diselamatkan semua karena anugerah. Kita yang seharusnya mati di atas kayu salib. Tapi Dia yang menebus kita, memberikan keselamatan, menganugerahkan kepada kita. The love of God, kasih Allah Bapa. Bapa itu punya kasih. Ya, ketika anaknya pergi, anak yang hilang itu pergi kembali lagi, dia enggak lihat apa-apa, dia peluk, saudaraku. Dia peluk. Itulah Bapa yang memiliki kasih dalam kehidupan kita. Tapi apa yang Tuhan Roh Kudus kerjakan? The fellowship with the Holy Spirit. Saudara, fellowship diambil dari kata koinonia. Ya. Dari kata communion. Koinonia dalam bahasa Greeknya. Itu bukan cuman persekutuan yang ramai dengan orang. Atau persekutuan dengan tubuh dan darah. Tetapi koinonia itu bicara tentang partnership, companionship, dan friendship. Dia mau menjalin hubungan yang baik, He is our best friend. Itu yang Roh Kudus ingin kerjakan, fellowship. Dan perhatikan, ketika Paulus berkata dalam Efesus 4:30, do not grieve the Holy Spirit. Mendukakan Roh Kudus. Banyak orang gak mengerti hal ini. Kata mendukakan itu dari kata lupete. Itu artinya bahwa don't grieve Holy Spirit, mendukakan Roh Kudus. Kata lupete itu adalah kedukaan yang dialami dua orang yang saling mencintai satu sama lainnya. Jadi kedukaan yang bukan karena kita kehilangan teman SD kita, teman SMP kita, enggak. Kita udah lama gak hubungan. Enggak. Tapi kedukaan yang dialami lupete ketika
Dua orang saling menyintai dan dipisahkan. Itu grief, kata yang dipakai. Jadi artinya apa? Jadi ketika dia pergi, tidak berfellowship dengan kita lagi, itu ada kedukaan, rasa sakit yang luar biasa di dalam kehidupan Roh Kudus. Do not grieve the Holy Spirit. Saya mendengarkan satu orang hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan besar. Suatu waktu dia punya tamu Dr. Yonggi Cho. Biasanya mungkin pendeta yang lain dia suruh staff-staffnya, tapi kali ini karena Dr. Yonggi Cho, dia jemput sendiri pakai mobilnya. Asisten Dr. Cho berkata kepada dia, "Pastor, when you pick up Dr. Cho, do not speak with him from the hotel until the church." Sampai ke gereja, do not speak. Kenapa? Dia gak mau diganggu, dia mau bicara sama Roh Kudus. Oke, I know. Tapi ketika dia datang, dia jemput, dia bawa, selalu dia diam saja. Dr. Cho masuk, dia masuk, duduk di belakang. Tiba-tiba pendeta ini ngalami lawatan Roh Kudus. Tiba-tiba dia menangis. Ada sesuatu yang luar biasa, dia ngalami jamahan Tuhan. Dia gak ngomong apa-apa, Dr. Cho juga gak ngomong apa-apa. Tapi itulah yang dia alami. Gak sanggup lagi dia cuma ngomong, "Dr. Cho, I feel God is here." Apa yang dia katakan? "Yes, I know. Holy Spirit is in the car." Dia nyata ada di dalam kehidupan kita ketika kita membangun Roh Kudus. Poin saya pertama, gak setiap orang yang lahir memiliki Roh Kudus, orang lahir dari memiliki Roh Kudus, tapi tidak semuanya berjalan bersama Roh Kudus. Yang kedua, when you want communicate with Holy Spirit, you have to talk with Him. Anggap dia sebagai seorang pribadi. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya panggil para petugas. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi biarlah kita semua bisa mengerti, jemaat-Mu bisa mengerti. Dan kita mulai aware, kita mulai activate. Kita mulai mengarahkan perhatian kita kepada fellowship. Kita mulai bicara dengan Roh Kudus. Kita mulai invite dia kembali dalam kehidupan kita. Supaya dia bisa menolong, membangun kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam tuntunan roh setiap waktu dalam kehidupan kita. Tolong kami Roh Kudus. Help us Holy Spirit. Haleluya. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Tuhan jamah kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami masuk mengambil roti dan anggur ini Tuhan, kami boleh memiliki fellowship dengan Roh Kudus. Fellowship, communion with the Holy Spirit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
kita angkat roti dengan cawan kanan kita. Haleluya. Sebab pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti itu, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Dia memecah-pecahkan roti ini dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita. Sementara tangan kiri kita taruh di dada di mana Roh Kudus bersemayam di dalam kehidupan kita. Demikian juga Tuhan, Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Berkata-katalah di dalam dengan Roh Kudus. Makasih Tuhan. We worship you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for the blood. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu. Engkau bekerja di tempat ini, Engkau menjamah setiap hati. Lawan kami itu, ubahkan setiap hati ya Pak, sehingga kami boleh menjadi bait Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Oh haleluya. Lawat kami Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlu Roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarkan tempat ini Tuhan jadi bait-Mu Tuhan. Hidup Kau mengalir di tempat ini. Lawatan-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Oh, beri kami urapan. Lawat setiap hati, lawat setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hamba-Mu percaya Tuhan, masih perlu banyak yang disingkapkan tentang Kau Roh Kudus. Tapi biarlah ini merupakan satu langkah awal kami bisa sadar bahwa kami perlu berbicara dengan Kau. Kami perlu berkomunikasi dengan Kau. Kami perlu berkata-kata dengan Roh Kudus dalam kehidupan kami seharian. Karena Kaulah penolong yang diberikan oleh Yesus, Tuhan Yesus kepada kami. Penolong yang memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kami kuasa, tuntunan. Seringkali gerejamu terjebak untuk mengejar karunia-karunia roh. Seringkali kami terjebak untuk mengejar, meminta kesembuhan, mengejar kesembuhan, mujizat, berkat. Tapi kami percaya bahwa ketika kami memiliki Engkau ada di dalam kami memiliki semuanya. Karena Roh Kudus turun atas kami memberikan kuasa dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kuasa. Engkau memberikan penghiburan, kekuatan yang khusus buat kami.
Engkau menjelikan mata yang tertutup. Engkau menjelikan mata yang buta. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, Engkau berjalan di antara kami semua. Hari ini kami berdoa untuk Australia, Tuhan. Kami berdoa untuk negara ini, Tuhan. Kami melihat, kami mendengar, kami tahu bahwa ada declining dari kekristenan, Tuhan. Dan kami biarlah hari ini, Tuhan, kami mau mengaktifkan Roh-Mu, Roh Kudus di dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam setiap ibadah kami Engkau bekerja, Engkau mengalir, Engkau menjamah tempat ini, Tuhan. Engkau menjamah kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang baru, Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Setiap Prime Minister yang sudah dipilih, Tuhan, juga minister-minister yang akan dipilih, Tuhan. Kami berdoa Roh-Mu, Tuhan, menjamah kehidupan mereka. Biarlah mereka sadar bahwa Australia telah kehilangan Roh Kudus, tidak membiarkan Dia beroperasi dengan leluasa di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah ada revival, ada karunia, ada kuasa-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di kota ini, mengalirlah dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, mengalirlah di negara ini, mengalirlah di bangsa ini, Tuhan. Saudara, di dalam kesimpulan riset yang terakhir dari McLaren itu dia berkata bahwa bangsa Australia kecewa terhadap agama, kecewa terhadap hal-hal spiritual, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi hal yang baik adalah walaupun mereka kecewa, tapi ada rasa lapar dan haus akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, Engkau menjamah bangsa ini, Engkau menjamah kami. Kami lapar dan haus akan Engkau. Kami rindu berfellowship dengan Engkau. Kami rindu mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu, Tuhan, mengalami intimasi dengan Roh-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, Tuhan melawat kami. Kami rindu, Tuhan, kami mengalami apa yang dialami oleh para rasul di zaman kisah para rasul. Kami rindu, Tuhan, ratusan ribuan orang diselamatkan. Mereka mengenal Yesus, Tuhan. Mereka bertekuk lutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Kami rindu orang lumpuh, Tuhan, disembuhkan, berjalan kembali. Kami rindu orang buta melihat. Kami rindu orang yang sakit disembuhkan, Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Revival terjadi di kota ini, di tempat ini, Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan untuk bangsa Australia, Tuhan. We need you, Holy Spirit. We need you. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau tetap bekerja, Roh-Mu, Tuhan. Engkau bekerja dalam hati kami, Engkau melawat kami, Tuhan. Dalam setiap hati kami, Tuhan, bawa juga anak-anak kami mengenal Engkau, Roh Kudus. Bukan cuma kami, bawa anak-anak kami mengenal. Kami tidak mau anak-anak kami menjadi orang-orang yang non-spiritual, tidak beragama. Kami mau supaya mereka mengalami Roh Kudus dalam kehidupan mereka, Tuhan. Lawat anak-anak kami, Tuhan. Lawat mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita di awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you.